pemateri pertama akan menjelaskan tentang perdagangan internasional dan transaksi dengan mata uang asing. Banyaknya peluang dan tantangan yang dihadapi suatu negara karena dampak dan keterlibatannya dalam masyarakat ekonomi dunia. Sehingga memaksa entitas yang ada di dalamnya harus aktif dalam menjalankan perannya di dunia bisnis, sehingga berbagai alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan suatu entitas harus berinteraksi dengan entitas lain yang berada di luar negeri. Antara lainnya itu kebutuhan bahan produksi atau BB atau TK yang tidak tersedia di dalam negeri. B. Pemasaran produk yang dihasilkan. C. Memperoleh sumber pendanaan. Dan D. Pengembangan entitas. PSAK 10. Pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana kelakuan akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing, baik untuk pengakuan awal, pengukuran maupun pelaporan di akhir periode. Selanjutnya ada konsep mata uang. Menurut SAK, jenis mata uang yang digunakan oleh entitas terkait dengan perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada mata uang yang fungsional, yakni mata uang yang digunakan pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedua ada mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang terakhir ada mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Mata uang yang berlaku di suatu negara tidak serta-merta menjadi mata uang fungsional atau suatu entitas. Mata uang fungsional perlu mempertimbangkan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sebagai contoh, PT Garuda Indonesia Tbk atau Persero adalah sebuah entitas usaha yang bertempat dan berpendudukan di Indonesia, tetapi memiliki mata uang fungsional dolar Amerika Serikat. Menurut PSAK 10, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, indikator utamanya yang pertama paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang berkekuatan pesaing dan perundang-undangan sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga, berpengaruh biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari penggadaan barang atau jasa. Terus indikator pendukung menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan. Yang kelimanya, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Jika suatu entitas memiliki operasi di luar negeri, maka nilai tukar fungsional dari operasi tersebut dapat berupa mata uang fungsional, induk. Yang kedua, mata uang lokal, tempat operasi berlokasi. Tiga mata uang ketiga. Tabel 9.1 itu perbandingan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional operasi luar negeri atau antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Ada 3 golongan indikator. Mata uang fungsional adalah mata uang lokal, dan mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induk. Yang pertama ada hubungan operasi dengan entitas induk. Itu mata uang fungsionalnya operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Mata uang fungsionalnya aktivitas yang dijalankan adalah perpanjangan entitas induk. Lalu ada transaksi dengan entitas induk. Itu transaksi dengan entitas induk adalah rendah bila perbandingan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian ada hubungan terkait arus kas. Mata uang fungsionalnya arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung mempengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian ada mata uang fungsional, induknya arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung mempengaruhi kinerja
entitas induk. Kemudian ada independensi keuangan, itu mata uang fungsional, mata uang lokalnya operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Kemudian ada mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induk, operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai tukar menurut SAK. Dalam perkembangan sejarahnya, seluruh mata uang yang ada di dunia memiliki nilai tukar yang dikaitkan atau backup dengan emas. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang dikenal dengan Bretton Woods. Melalui kesepakatan, setiap negara memiliki kewajiban untuk memiliki kebijakan moneter tertentu dalam rangka menjaga nilai tukar mata uangnya. Namun, pada tahun 1971 secara sepihak Amerika Serikat membatalkan kesepakatan tersebut, sehingga mekanisme nilai tukar yang terkait dengan emas pun berakhir dan nilai tukar menjadi bersifat mengambang bebas atau free floating lower 2011, sehingga saat ini nilai mata uang yang digunakan dalam kegiatan perekonomian sebagian besar telah digunakan nilai tukar mengambang bebas atau floating rate yang ditentukan atau dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut SHK, yang pertama kurs spot, itu yakni nilai tukar yang terrealisasi segera. Umumnya untuk terrealisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Yang kedua kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga ada kurs forward, yaitu nilai tukar untuk menyelesaikan transaksi di masa depan yang lebih ditentukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, berikutnya yaitu kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yaitu yang pertama, nilai tukar langsung atau Direct Exchange Rate atau DER. Adalah jumlah mata uang lokal atau fungsional yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Misalnya, untuk mendapatkan 1 US dollar Amerika Serikat dibutuhkan sebesar Rp13.000. DER sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan per 1 unit mata uang asing. Yang kedua yaitu nilai tukar tidak langsung atau Indirect Exchange Rate atau IER, adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 mata uang lokal atau fungsional. Misalnya, untuk memperoleh 1 rupiah dibutuhkan dengan 0,000769 dolar Amerika Serikat. IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan per 1 rupiah. Nilai tukar merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi baik di tingkat kehidupan perekonomian suatu negara maupun suatu entitas. Nilai tukar umumnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, sehingga nilai tukar akan selalu mengalami perubahan. Nilai tukar akan menguat atau apresiasi terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Nilai tukar akan melemah atau depresiasi terjadi saat jumlah mata uang lokal atau fungsional diperlakukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Dampak dari menguat dan melemahnya mata uang lokal atau fungsional terhadap mata uang asing dapat berupa dampak operasional maupun dampak akuntansi. Dampak operasional merupakan dampak yang mempengaruhi posisi kompetitif suatu entitas yang berujung
pada nilai entitas tersebut. Posisi kompetitif suatu entitas. Laporan posisi keuangan maupun laba dilaporkan. Dampak operasi cenderung lebih sulit untuk diukur dan mencerminkan dampak real dari perubahan nilai tukar suatu mata uang. Misalnya pada saat mata uang melemah, maka produk-produk yang akan dihasilkan suatu negara secara relatif menjadi lebih murah dari sudut pandang ekonomi negara lain. Dampak akuntansi dapat dengan mudah diukur dan terlihat langsung pengaruhnya pada laporan keuangan suatu entitas. Yang pertama yaitu dampak transaksi merupakan pengaruh yang timbul akibat entitas memiliki transaksi menggunakan mata uang asing serta dicatat pada buku setiap entitas secara individu. Yang kedua yaitu dampak translasi merupakan pengaruh yang muncul dari pentranslasian laporan keuangan dari operasional di luar negeri dan disajikan pada laporan keuangan konsolidasian atau pada tataran kelompok usaha. Transaksi dalam mata uang. Transaksi dengan mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang nilainya didenominasi dalam mata uang asing. Denominasi artinya harga atau nilai dijadikan acuan atas penyelesaian transaksi tersebut. Misalnya, bisa saja kita melakukan transaksi dengan masyarakat lokal, namun merupakan transaksi dalam mata uang asing dengan penyelesaian menggunakan mata uang asing, demikian juga sebaliknya. Menurut PSAK 10, terdapat 3 kelompok transaksi yang termasuk dalam mata uang asing. Yang pertama itu transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. Kedua yaitu transaksi pinjam-meminjam dan ketika jumlah merupakan utang atau piutang didenominasi dalam bentuk suatu mata uang asing. Yang ketiga yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Dalam serangkaian transaksi menggunakan mata uang asing, pencatatan dapat terjadi pada beberapa tanggal, di antaranya tanggal transaksi, tanggal pelaporan, dan tanggal penyelesaian. Dalam PSAK 10 terdapat istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter untuk membedakan dampak transaksi mata uang asing terhadap pos laporan keuangan yang dimiliki suatu entitas. Pos-pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitasnya yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang pasti atau dapat ditentukan. Contoh pos-pos moneter berupa aset yaitu kas, piutang usaha, simpanan di bank, berupa liabilitas yaitu utang usaha, pinjaman bank, utang pajak. Sedangkan pos-pos untuk non-moneter merupakan keberadaan hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan sejumlah uang tertentu yang dapat ditentukan. Pengakuan awal segala transaksi dalam mata uang asing diakui menggunakan mata uang fungsional berdasarkan kurs spot atas mata uang asing. Pada saat pencatatan dan pengukuran, entitas mengakui selisih kurs pada laporan laba rugi untuk menyelesaikan pos moneter. Pada saat periode pelaporan, perlakuan dalam PSAK 10 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pos-pos moneter dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua yaitu pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Ketiga, pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.
Itulah materi dari pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri ketiga. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu materinya adalah akuntansi untuk transaksi dengan mata uang asing, di mana jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka yang pertama itu adalah selisih kurs, keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Yang kedua yaitu selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan konferensif lainnya untuk pos-pos moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya yang dilaporkan. Kemudian di sini ada transaksi mata uang asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan antara lain. Yang pertama yaitu transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi. Yang kedua yaitu transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam mata uang asing. Yang ketiga yaitu transaksi pembelian yang didahului perolehan mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi, di mana dalam transaksi untuk tujuan spekulasi, entitas sengaja melakukan jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Contohnya di sini ada apabila entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar US dollar di mana di masa mendatang, maka entitas akan membeli dolar US dollar itu saat ini untuk kemudian dijual pada saat pelemahan terjadi. Dalam transaksi untuk tujuan spekulasi bisa menggunakan aset atau liabilitas dalam mata uang asing, bisa juga dengan menggunakan derivatif. Nah, kemudian derivatifnya apa? Derivatif yaitu umumnya dipakai untuk transaksi mata uang asing dalam forward, yaitu kontrak yang mana satu mata uang dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian transaksi derivatif banyak diminati karena entitas tidak perlu mengeluarkan investasi awal, namun cukup dengan menyepakati kontrak. Menurut PSAK 71, instrumen keuangan derivatif diakui dan diukur pada nilai wajar dan selisih nilai wajarnya diakui di dalam laba rugi. Kemudian nilai wajar sebuah forward flows adalah kurs forward yang berlaku sehingga selisih kurs forward antara periode diakui di laba rugi. Selanjutnya yaitu ada transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didominasikan dalam mata uang asing. Namun, untuk kebutuhan laporan keuangan, entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Adapun nilai tukar yang digunakan adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Pengajuan akuntansi untuk transaksi ekspor dan impor antara lain pada tanggal berikut. Yang pertama yaitu tanggal transaksi, yaitu tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Yang kedua yaitu tanggal pelaporan keuangan, yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan mata uang asing, maka pada tanggal ini entitas perlu melakukan penyesuaian atas instrumen keuangan terkait transaksi berdasarkan kurs yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs tersebut. Yang ketiga yaitu tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait mata uang asing. Entitas perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai akhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian diakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs. Setelah itu entitas melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada isu lainnya terkait transaksi menggunakan mata uang asing. Di sini yang pertama itu ada transaksi perolehan aset tetap dalam mata uang asing, di mana selain transaksi ekspor impor terdapat transaksi lain yang dapat menggunakan mata uang asing,
Misalnya, suatu entitas membeli tanah atau barang di luar negeri. Menurut PSAK 16 aset tetap, bahwa suatu aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan pada saat pengukuran awal. Kemudian, entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan metode biaya atau metode reflasi, yaitu pengukuran kembali untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Periode aset tetap dengan metode biaya menurut PSAK 16 aset tetap, jika aset tetap mengeluarkan metode biaya, maka aset tersebut diakui sebesar biaya perolehannya. Dan selanjutnya dilakukan penyusutan dan penurunan nilai jika ada, sehingga aset tetap disajikan sebesar nilai tercatatnya. Jika perolehan aset tetap didemonisasi dalam mata uang asing, maka biaya perolehan tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, entitas tetap menjabarkan nilai aset tetap ke dalam kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Hal ini dikarenakan aset tetap merupakan aset non-moneter yang diukur pada biaya perolehannya. Suatu ketentuan dalam PSAK 10, jika perolehan aset tetap menggunakan utang yang didemonisasi dalam mata uang asing, maka utang tersebut merupakan liabilitas moneter sehingga harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional tiap tanggal pelaporan dan penyelesaiannya. Penjabaran tersebut menimbulkan keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang diakui di laporan laba rugi. Kemudian ada perolehan aset tetap dengan metode revaluasi Sian. Berdasarkan metode ini, nilai aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai revaluation saat tanggal pelaporan, dan selisih nilai wajar diakui sebagai surplus revaluasi, yaitu penghasilan konversif lain atau kerugian, yaitu dalam laba rugi. Selanjutnya yaitu ada penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan mata uang asing. Dalam PSAK 10 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama yaitu jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laporan laba rugi, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba ataupun rugi sesuai dengan PSAK 71. Kemudian yaitu ada selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan konversif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Kemudian yang ketiga yaitu ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda atau beda, maka entitas harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut.